Perjalanan pun masih berlanjut menuju ke pos 4. Target kami untuk ngecamp. Tadinya sih kami berniat mau langsung ke Hargo Dalem, tempatnya Mboyem. Ya sobat traveler, tadi kita udah istirahat di pos 3. Sekarang kita lanjut ke pos 4. Nanti di pos 4 kemungkinan kita makan malam. Mudah-mudahan ada warung yang masih buka. Kalau nggak ada, kita masak. Sekarang sambil jalan ke pos 4, kita cari air dulu untuk refill, isi ulang air minum. Menuju pos 4, trek tidak banyak berubah. Masih banyak berupa tanjakan yang konstan dan mengitari sebuah bukit. Di tengah perjalanan, kami menemukan Sandang Panguripan, sebuah mata air yang sangat jernih dan menyegarkan. Nah, nggak jauh dari pos 3, langsung ketemu kita mata air. Ketemu tempat mata air. Di sini kita refill, isi ulang air minum. Fresh from the mountain. Kalau kalian beli di Indomaret, itu kita nggak usah beli, tinggal ngambil. Sama. Jalannya 5.000 ya Indomaret. Jalannya jauh. Dianggap keramat nih oleh sebagian masyarakat lereng Gunung Lawu. Di sini pun kami mengisi ulang air minum yang sudah habis. Setelah terisi, kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Wah, ini mah Rasanya Pat? RS batu. Air batu, air kulkas. Kurang jas jus. Kurang gas jus. Kurang gas jus loh. Mari mas. Nutrisari lu. Gimana Mas? Mantap. Lebih bagus dari yang di toko-toko. Anyus. Makan mie instan sama telur ya. Wah, enak banget sumpah itu. Aku emang begini lupa pop mie. Cuk. Di atas ada nggak ya? Gitu tuh. Nah, di jalur ini kami harus waspada karena sepanjang jalan menuju ke pos 4 bakal banyak menjumpai area jurang dan kawasan rawan longsor yang lumayan dalam dan berbahaya. Cepet tapi ngeri. Wow. Cepet tapi jos. Walaupun dengan jalan yang dibuat zigzag, namun tetap ingat untuk selalu waspada sebelum tiba di pos 4. Jalur yang kami lewati juga sudah mulai berganti dengan bebatuan vulkanik purba yang membuat pendakian semakin susah. Doakan saya ya. Ayo manis. Menuju pos 4 ini sangat membuat pendaki yang pertama kali ke gunung ini kebingungan. Termasuk kami. Karena ada jalur yang memang cepat dengan jalur yang terjal dan jalur yang landai tapi memutar. Disinilah kami terpisah dari teman-teman yang lain. Awalnya kami bertiga yang tertinggal. Karena merasa tertinggal jauh, akhirnya kami menggunakan jalur yang terjal agar cepat bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Jalur semakin terjal dan kondisi jalan yang berbatu. Kami belum sempat juga bertemu dengan teman-teman yang lain. Kami berpikir tim yang lain sudah sampai ke pos 4. Langit pun semakin gelap dan angin pun sangat kencang pada saat itu. Kami pun akhirnya membuat keputusan harus mendirikan tenda di pos 4. Sampailah kami di pos 4. Di sana kami menemukan bangunan gubuk yang ternyata warungnya Pak Bet. Sobat traveler, wah dingin banget, anginnya sangat kencang. Akhirnya sampai juga kita di pos 4, tepatnya di warung Pak Bet. Bisa masuk. Kalau misalkan terlalu malam, kemungkinan kita istirahat di sini. Tapi kalau misalkan kita fit, kita lanjut ke Hargo Dalem. Intinya sih kita hari ini, malam ini istirahat dulu, makan malam dan sholat. Yuk kita ke pos 4 dulu, karena dingin banget.
Saya pun langsung masuk. Ternyata teman-teman yang lain belum juga sampai. Akhirnya kami bertiga menyimpan carrier dan langsung bergegas kembali ke bawah untuk menyusul yang lain. Salah jalan ya? Ya, Makanya. kirain tadi itu. Ternyata, wow. Salah jalan mereka muter lagi. Bukan salah jalan, sebenarnya sama. Cuman ini saya gini, kamu sama sebenarnya di situ tuh. Cuman Bahaya. resiko balik aja. Resiko. Iya, resiko berpisah. Balik aja dah. Pas kiri. Ada. Oh nih. Udah yang paling benar ngikutin jalan. Iya. Kacau. Tidak lama, ternyata muncullah mereka dengan kondisi yang sudah sangat kedinginan. Alhamdulillah, kami semua terkumpul dengan kelompok yang komplit. Pos ini adalah area yang cukup luas, yang bisa menampung sekitar 30-an tenda. Dan juga ada warung yang berada di area ini. Jadi kami tidak ketakutan bakal kekurangan logistik. Pemilik warung pun sangat ramah kepada pendaki. Kami pun beristirahat di warungnya Pak Bet. Daripada kami mendirikan tenda di luar dengan kondisi angin yang sangat kencang, jadi kami memilih di dalam warung Pak Bet. Sahabat traveler, sekarang kita udah istirahat di tempatnya Pak Bet, warung Pak Bet. Kita udah makan juga malam nasi goreng tadi. Karena cuaca di luar anginnya sangat ekstrim, dingin banget, jadi kita semua kami tidur di warungnya Pak Bet. Kita istirahat di sini. Jadi besok baru kita summit sekitar pukul 3, insya Allah pukul 3 kita summit. Jadi sekarang kita mau istirahat dulu. Ini dia kondisi kita semua tidur di warung Pak Bet. Alhamdulillah di Gunung Lawu ini tempatnya ada warungnya, tempat base camp, tempat camp area ada warung, jadi enak kita bisa istirahat. Kelas baru yang sekarang jadi kelas 12. Jam 4 pagi, kami pun bangun untuk sholat subuh dan melanjutkan summit attack ke puncak Lawu. Tapi saat itu angin masih kencang dan sangat dingin, sehingga kami memilih untuk menggunakan sleeping bag sambil menunggu angin mereda karena sangat dingin sekali. Sampai muncul matahari, kami baru berani keluar dari warung Pak Bet dan melanjutkan perjalanan ke puncak Lawu. Sobat traveler, sepertinya karena kondisi cuaca tadi pagi kurang menentukan, jadi kita summit ke puncak itu agak siang. Karena bahaya juga kan kalau misalkan cuaca nggak bagus, takut kenapa-napa di jalan. Jadi sekarang jam 7 kita mau ke puncak Gunung Lawu. Nanti di sana kita baru foto-foto, turun lagi ke sini. Sekarang sambil nunggu teman-teman yang lain. Perjalanan menuju pos 5 sangat bervariasi. Kami menemukan trek turun, datar, dan menanjak. Begitupun dengan pemandangannya, kami melihat rerumputan dan padang edelweiss. Walaupun udah cukup siang, tapi masih dingin banget. Ini summit tersiang ini, puncak tersiang. Karena emang cuaca tadi pagi nggak bisa deh kok dipaksain, bahaya banget. Setelah berjalan sekitar setengah jam, kami sampai di pos yang satu-satunya pos pendakian di Gunung Lawu yang tidak memiliki bangunan. Nah, sahabat traveler, jadi kita udah sampai di pos 5 ya Mas Arif ya? Ya. Nah, pos 5 ini ada arah lagi nih. Kalau kita ke sana itu ke Hargo Dalam.
itu tempatnya Boyem. Tapi kalau kita mau ke puncak, kita lurus ke atas. Nah, sekarang kita langsung menuju puncak, nggak ke Boyem atau Hago Dalem. Selain itu, pos dengan namanya perapatan ini merupakan persimpangan jalan. Arah kanan menuju Hargo Dumilah, kiri Hargo Tiling, dan lurus untuk menuju Hargo Dalem. Karena kami tidak jadi ke Hargo Dalem, yang mana di sana ada warung Boyem dan beberapa petilasan. Jadi kami langsung ke Hargo Dumilah, yaitu Puncak Lawu. Depan udah Puncak Lawu. Sampai juga Puncak Lawu. Wah, luar biasa. Puncak Lawu. Tap surat tap. Wah. Wah, Mas Parmin. Ya, akhirnya sampai juga. Sampai juga Puncak Lawu. Iya. Kasih, junior kita nih. Akhirnya naik pangkat level 1. Mas Samsul dari Murbabus ke Lawu. Mas Roy. Alhamdulillah Mas Roy. Sudah sampai Puncak Lawu. Walaupun semalam cobaannya begitu dahsyat, tapi alhamdulillah kita sampai juga Puncak Lawu. Sadar, sini sadar. Akhirnya kita sampai juga Puncak Lawu. Hai, di sini sama teman-teman dari Semarang dan Tawamangu. Silakan menikmati foto-foto. Banyak pendaki yang tidak tahu, ternyata Tugu Hargo Dumilah tak hanya berfungsi sebagai puncak tertinggi Gunung Lawu. Tugu ini awalnya merupakan tanda batas wilayah antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tugu Hargo Dumilah juga berfungsi sebagai perbatasan antara BPKH, Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan, 3 perbatasan yang termasuk juga batas petak. Oke, sobat traveler. Setelah puas tadi kita foto-foto, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama teman-teman dari Semarang, dari Tawamangu, mengenai kesan-kesan mereka pendakian kali ini. Nah, dari jalur Puncak Lawu tadi, di sini ada lagi nih tempat spot foto. Ya, sobat traveler, tadi kita udah puas banget foto-foto di Puncak Lawu. Sekarang nih saya pengen nanya-nanya nih sama teman-teman dari Semarang, dari Tawamangu, kesan-kesannya pendakian kali ini gimana? Dimulai dari Mas Dwi yang dari Tawamangu. Bagaimana Mas? Setiap kita naik ke manapun, ke gunung manapun itu selalu membawa kesan yang berbeda, itu pasti. Mau jalur yang berbeda, jalur yang sama, itu pasti. Dan kebetulan perjalanan kita kemarin itu luar biasa, dan kita sampai di pos 4 itu kebetulan angin kenceng. Alhamdulillahnya ada di base camp itu, di pos 4 ada warung. Nah, itu pengalaman luar biasa tuh, kita bener-bener kayak nemu surga tuh, nemu warung tuh. Ini bener-bener pengalaman bagi saya pribadi luar biasa, meskipun saya bukan pertama kali sih ini, tapi tetap kesannya nggak pernah sama gitu, kesannya selalu amazing. Beda ya. Ya. Emang dinginnya luar biasa. Oke. Kita lanjut dari Mas Arif nih, yang sering ikut pendakian kita di Jawa Tengah nih, dari Salatiga. Gimana Mas Arif? Alhamdulillah, saya pertama kali ke Gunung Lawu. Saya pikir dari awal itu Gunung Lawu tuh mengerikan, karena gambarannya kan Lawu tuh sakral gitu ya. Ternyata ketika perjalanan, wah seru, enak perjalanannya. Habis itu treknya juga nggak terlalu susah gitu,
banyak datar-datarnya gitu, banyak bonus-bonusnya. Ya pas waktu mau ke pos 4 itu yang mau maghrib dingin, Wah itu. dingin sekali, luar biasa dinginnya, sampai kayak nggak kuat tangan gini sampai biar panas. Ketemulah tuh pos 4 itu, ya surga bener, kayak Warung di- Pak Bet ya. Iya, warung Pak Bet. Wah, menolong tuh. Jadi kita nggak perlu naikin tenda, bikin tenda, udah luar biasa. Lanjut dari Mas Roy nih yang udah ikut ke Merbabu juga nih Mas Roy. Kebetulan kemarin kita berangkat cuaca cerah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun awalnya di Tangmang hujan, sampai alhamdulillah sampai puncak ini cerah. Jadi suatu pengalaman yang kesan saya amazing, luar biasa. Itu yang saya rasakan, dan semua kita ini adalah kita syukuri rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Lanjut ke Mas Anja. Mas Anja perdana ya? Ya, Perdana nih Mas Anja perdana, kita dengarkan kesan-kesannya Mas Anja. sebagai orang Tawangmangu yang baru pertama kali naik gunung dan Gunung Lawu, luar biasa sekali. Di awal namanya pemula pasti capek, tapi setelah sampai atas ya nafas segala macam udah mulai, ritmenya udah mulai mengikuti. Dan meskipun kemarin kita berat dingin, tapi kalah sama keinginan, oh baru pertama nih masa cuman tidur-tiduran, akhirnya pagi keluar, malam keluar, akhirnya berhasil sampai sini. Luar biasa sekali. Alhamdulillah, mantap. Nih Kasip junior kita dari Semarang. Ayo Mas Kasip. Seru juga sih, walaupun melewati masa-masa yang di jalan banyak rintangannya, dingin juga sampai tangan beku. Lumayan seru lah pokoknya. Pertama kali daki ya? Iya kita sampai Seru banget. puncaknya. Makasih. Semangat Oke, terus. ini Mas Pamin nih. Mas Pamin yang udah pernah naik laut juga ya? Cuman Iya. beda jalur. Iya, saya 2 kali. Ini yang pertama dari Cemoro Sewu, yang kedua dari Cemoro Kandang. Ya, tentunya sangat berbeda sekali ya. Treknya itu. Apalagi saya dari pos 2 sudah cedera. Jadi ya alhamdulillah bisa sampai puncak sini, kita tetap masih semangat lah. Itu. Dan iya tadi Pak Bet itu penolong sekali. Sangat menolong ya? Sangat menolong. Jadi kita Malam kita dingin banget itu. banget. Iya. Alhamdulillah ya kita sampai. Terima kasih Pak. Oke, sekarang udah jam setengah 9, jadi kita siap-siap turun lagi ke pos 4 warung Pak Bet, packing. Setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing. Semoga sampai selamat sampai tujuan ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan cuaca juga cerah. Amin. Oke, kita berangkat. Oke. Selesai berbincang-bincang sambil memberikan cerita-cerita soal pengalaman, kami pun kembali ke pos 4 untuk makan siang. Setelah itu langsung pulang. Akhirnya kita sampai juga di pos 4 warung Pak Bet. Setelah ini kami akan masak-masak untuk makan siang, dan seterusnya kita akan pulang, packing dan pulang. Di pos 4 ada warung Pak Bet, jadi kami tidak memasak lauk yang terlalu rumit. Karena di pos tersebut kami juga memesan makanan. Nggak kering. Saya malah juga kono ora ngene ya. Ada ya tetap ada ini mungkin ya. Makan selesai, tenaga pun sudah pulih. Kami bersiap-siap untuk turun lewat jalur yang sama. Tadi kami sudah sholat, sudah makan, sekarang tinggal langsung turun ke bawah. Yuk. Mari pulang, marilah pulang. Ada yang dikangenin gak, Dar? Kekasih di rumah menanti-nanti. Karena jalur menurun, kami menggunakan jalur yang cepat dengan turunan yang lumayan ekstrim agar bisa sampai ke base camp lebih cepat. Cepat, lebih cepat. Kemarin gak lihat jalan ini ya, kemarin perasaannya. Enggak lah. Pos.
Alhamdulillah, pos demi pos sudah kami lewati tanpa hambatan atau halangan apapun. Walaupun katanya Gunung Lawu ini menyimpan cerita mistis. Oke, pos 1. Alhamdulillah, sobat traveler, akhirnya kami sampai juga di base camp Cemoro Kandang. Jadi untuk pendakian di episode kali ini sampai di sini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetap tonton terus MTA Traveler. MTA Traveler, Puncak Laut, Jawa Tengah.